Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan langit dengan segala yang ada di dalamnya. Dan dia pula yang menciptakan bumi bersama isi. Dia yang memberikan. Dan kelak kepadanya kita akan. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Ala umurid dunya waddin. Dalam mengurusin urusan dunia kita. Dan juga urusan. Kalau bicara Ramadan, kita punya sekali. Tapi di bulan Ramadan ini juga ada urusan dunia kita yang terkadang membuat kita jadi pening. Membuat kita jadi susah. Maka kemana kita minta pertolongan? Allah Rabbul Alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama. Hari ini, hari Sabtu tanggal 3 bertepatan dengan tanggal 25 Maret 2024. Entah ini Ramadan keberapa yang telah kita lewat. Sebelum berbincang tentang amalan apa sih yang perlu kita lakukan selama bulan Ramadan ini, Ana rasa kebanyakan kita udah tahu. Tetapi tidak banyak dari kita yang mau dan bersungguh-sungguh mengamalkan amal. Maka ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla tatkala mensyariatkan ibadah puasa di bulan, Allah mengatakan yuridullah bikumul yusra wala yusra. Allah ingin kemudahan buat. Itu poinnya. Allah nggak ingin menyulitkan kalian. Oleh karena itu, bicara hukum, yang musafir, yang sakit dan tidak mampu berpuasa, udah jangan puasa. Kau ganti di hari. Bagaimana dengan orang tua atau orang yang punya penyakit yang sudah nggak mungkin disembuhkan? Gak usah kemudahan Allah beri. Dan kita diperintahkan berbuat baik bukan hanya bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan, if'alul khaira dahrakum. Kalian berbuat baiklah sepanjang tahun ya. Bukan hanya di bulan Ramadan berbuat baik. Enggak, tapi sepanjang tahun berbuat baik. Namun di momentum-momentum yang Allah menjadikan kebaikan di sana lebih banyak, maka disinilah kita lebih semangat lagi. Wa ta'arradu linafahati rabbi. Kalian cari itu. Jadi ada musim-musim kebaikan yang Allah tetapkan, berlomba-lomba kalian pada waktu itu gitu. Seperti kita lihatlah bagaimana masyarakat tatkala ada momentum promo, ya, ada beli 1 gratis 1 ya, atau beli 2 gratis 1, atau apa saja promo-promo yang berkaitan dengan urusan dunia, ada diskon besar-besaran. Itu orang beda belanjanya, nggak sama. Harga biasa dengan harga promo tentunya akan membuat harga promo itu lebih laku. Maka di sini Nabi SAW menyebutkan, mengingatkan para sahabatnya tentang keutamaan bulan Ramadan. Bagaimana beliau mengatakan kepada mereka, Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang berkah. Bulan yang berkah. Ada apa di sini di bulan Ramadan? Dijelasin nama Nabi SAW. Satu persatu secara detail. Jelasin tentang dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dibelenggunya setan. Kemudian ada penyeru kepada kebaikan yang mengatakan, ya baghiyal khair akbir, ya baghiyal khair akbil, wa ya baghiyal syarr aqsir. Yang mau berbuat jahat tahan. Kemudian di setiap malam di bulan Ramadan ini ada manusia-manusia yang divonis bebas dari api neraka. Dan di bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Terus engkau mau ngapain? Mau nggak? Ini ada penawaran. Ya, tapi penawaran itu orang-orang Makanya kalau bicara Ramadan, kita akan mengingat firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Yang beriman. Karena kalau nggak beriman, kita seperti menjelaskan emas buat orang buta. Engkau kasih 2 kilo emas buat orang buta nih, mas. Dipegang keras ya emas ini. Dia buta. Apa bedanya dia dengan besi? Apa bedanya dia dengan batu? Sama-sama keras karena dia tidak dapat melihat. Yang dapat melihat adalah orang-orang yang beriman. Sehingga mereka bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini. Bagaimana Aisyah menceritakan, karena Rasulullah SAW yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghair. Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan beliau bersungguh-sungguh. Tidak seperti kesungguhan beliau di bulan-bulan. Ahibati fillah, kalau bicara amalan apa aja yang berada di top, di puncaknya, ya tentunya puasa. Karena dari 12 bulan itu Allah memilih bulan Ramadan sebagai tempat dilaksanakannya rukun Islam, yaitu puasa. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan nih, tempat diwajibkannya berpuasa. Dan puasa ini sangat spesial. Ibadah yang sangat istimewa. Mungkin sebagian kita berpuasa, tapi dia
belum ada rasa bahwa dia sedang istimewa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhif. Semua amalan manusia itu, anaknya Adam ini milik dia. Udah ada aturan penggajiannya. Kalau bicara orang kerja, udah ada aturan penggajiannya. Ini dapat berapa, ini dapat berapa, udah. Disebutkan bahwa 1 dilipat gandakan jadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ini ada list sehingga kita tahu. Yaqulullah azza wa jal. Allah berfirman, kata Nabi SAW, ini hadis qudsi, illa siyam, kecuali puasa, kecuali amalan puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku, bukan milik anak Adam, milikku. Aku yang akan kasih balasan. Standar penggajiannya, standar pahalanya, hanya Allah yang tahu. Kenapa? Nih, sebab taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya. Yang halal dia tinggalin. Dia meninggalkan makan, minum yang halal. Bukan haram ya. Karena kalau bicara yang haram, mau puasa, mau nggak puasa tetap haram. Tapi di bulan puasa ini, kita dididik untuk meninggalkan yang halal agar kita terbiasa meninggalkan yang haram. Kalau yang halal aja ditinggalin, apalagi yang haram, itu puasa. Min ajli, kata Allah, dia meninggalkan itu karena aku. Dan ibadah puasa ini, ibadah yang nggak kelihatan. Kok bisa nggak kelihatan? Rata-rata ibadah itu adalah mengamalkan sesuatu. Sehingga namanya mengerjakan sesuatu akan terlihat, akan terdeteksi dia mengamalkan sesuatu. Sholat kelihatan. Baca Quran kelihatan dia sedang baca. Sedekah kelihatan. Berzikir kelihatan. Apa coba engkau? Tapi kalau puasa, kelihatan dari mana dia puasa. Oh, tadi anak kasih makan nggak mau. Oh, apa orang yang nggak mau waktu dikasih makan itu tandanya dia puasa? Belum tentu. Mungkin dia nggak suka. Oh, bibirnya kering. Apakah semua orang yang bibirnya kering tandanya dia puasa? Enggak juga. Oh, dia lemes. Orang sakit juga lemes. Ini puasa. Sesuatu yang istimewa. Memang tidak terlihat. Dia di ruangan sendiri. Lisa'im farhatan. Kata Nabi SAW, buat orang yang puasa ada 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabb. Yang pertama kegembiraan tatkala dia berbuka. Yang kedua kegembiraan tatkala dia berjumpa. Maka bagi yang puasa, tolong hadirkan kerinduan kepada Allah. Engkau sedang meniti jalan menuju perjumpaan dengan Allah. Ada kesenangan yang sudah ditetapkan. Kita yang selama ini berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kan kita gak pernah lihat Allah. Nanti suatu hari Allah akan pertemukan kita. Semoga kita diperkenankan untuk itu buat orang yang puasa. Wala khalufu famis shaim. Nabi mengatakan bau mulutnya orang yang puasa atyab indallah min rihl. Lebih baik, lebih harum di sisi Allah daripada miskin, daripada maka engkau puasa. Ini rukun Islam. Ini bukan anjuran. Ini bukan kalau mau. Tapi ini kalau engkau ngaku muslim. Kalau engkau nggak muslim, jangan puasa. Enggak, ini kewajiban. Itu amalan yang pertama. Dan pelaksanaannya harus dengan 2 syarat. Untuk semua amalan harus dengan 2 syarat. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, sesuai dengan aturan. Ketentuan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, apa kata Nabi SAW? Rubba sa'imin laisa lahu hadhun min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang puasa yang tidak mendapatkan dari puasa dia kecuali lapar dan haus. Kecuali lapar dan haus. Ini ketika puasa tapi tidak sesuai dengan aturan. Puasanya ikut-ikutan belaka. Terus siapa yang akan mendapatkan balasan dari puasa? Man shoma ramadhana imanan wahtisab. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman. Karena dia beriman. Bukan karena katanya orang. Bukan karena ikut-ikutan. Tapi karena dia beriman. Dia termasuk yang dipanggil dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka dia berpuasa. Wahtisaban, dia berharap pahala. Bukan yang penting aku puasa. Enggak, dia mengharapkan sesuatu dari Allah. Terus apa yang Allah akan berikan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa dia yang lalu diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Ini karunia Allah Jalla Jalaluh. Tapi ingat, puasanya sesuai dengan aturan. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang ketika berpuasa, dia tidak meninggalkan perbuatan haram, ucapan dosa, menipu, dan perbuatan dosa, maka Allah nggak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Karena sejatinya kalau bicara makan minum itu halal.
Tapi menipu orang, membuli orang, memaki orang, mengeluarkan kata-kata kotor, itu sejak sebelum Ramadan udah haram. Masuk Ramadan semakin haram. Kenapa engkau tinggalkan makan minum tapi engkau nggak tinggalkan dosa? Sampai Nabi SAW mengatakan as-sawmu junnah. Puasa itu perisai yang dapat menyelamatkan hamba dari dosa, menyelamatkan hamba dari syaitan, menyelamatkan hamba dari api neraka. Saum junnah. Memang orang kalau jaga ketika puasa, jaga perutnya jemaah, Allahu Akbar. Kosongin perutnya sama dia, nggak mikir makan ini makan itu kita bisa mengontrol diri kita. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila salah seorang dalam kondisi puasa, fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal. Jangan ngomong kotor, jangan berbuat dosa, jangan melakukan tindakan-tindakan bodoh kalau sedang berpuasa. Fa in sabbahu ahadun, kalau ada yang memaki dia, ngajak berantem dia, au qatalahu falyaqul inni mra'un sha'im inni mra'un sha'im. Lalu dia mengatakan aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Akhrajahu. Maka kalau engkau puasa, alhamdulillah, tolong dijaga. Jangan sampai puasamu nggak batal tapi nggak ada pahala. Apa gunanya? Capek, lelah tadi. Cuma dapat haus dan lapar. Kemudian ada pesan dari sahabat. Ya bagaimana mengatakan. Idza kana yaumu shaumika. Kalau engkau sedang puasa jangan seperti hari biasa. Engkau sedang puasa. Jadi harus ada perubahan sikap di diri kita. Yang kedua, insya Allah kita semua sudah tahu yaitu qiyamul lail. Yang dikenal dengan salat tarawih. Yang kata Nabi SAW. Man qama Ramadan. Barang siapa yang salat di bulan Ramadan. Di malam harinya. Imanan wahtisab. Karena iman dan berharap pahala. Bukan karena ikut-ikutan. Sekali lagi bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena nggak enak. Bukan karena disuruh. Tapi karena dia beriman kepada Allah. Dan dia berharap pahala. Dapat apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dosa-dosa dia yang lalu akan diampuni sama Allah. Dan itu tanda orang. Apa kata Allah di surat Al-Furqan. Ayat 63 dan 64. Nah, ini baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Masya Allah. Ya, kita lihat di sini bagaimana sikap hamba Allah. Kita kan mengaku hamba Allah. Hamba Allah itu hablum minan nasnya baik, hablum minallahnya lebih baik lagi. Dia bergaul dengan masyarakat, meninggalkan ucapan kotor. Tadi bicara puasa, dia tidak memaki, dia tidak menghina. Masya Allah. Kalau dia ketemu orang, dia akan menyampaikan sesuatu yang membuat dia selamat. Malam harinya ngapain? Sujud. Oleh karena itu, tatkala Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau mengatakan kepada para sahabatnya sesampainya di kota Madinah, Ayyuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil lail wan nasu niyam, tadkhulul jannata. Wahai umat manusia, kalian tebarkan salam. Berbagilah makanan, sambung silaturahim. Ini lebih kepada hablum minan. Wa sallu bil lail wan nas. Salatlah di malam hari tatkala orang-orang. Maka amalan yang kedua adalah salat malam yang dikenal dengan salat tarawih. Dan perlu kita pelajarin hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat malam. Karena ada sebagian orang berpikir sholat tarawih itu harus berjamaah di masjid. Kalau nggak di masjid atau nggak berjamaah, nggak bisa. Sholat malam ini sepanjang tahun sebenarnya. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan lebih ditekankan. Maka hendaklah kita berusaha untuk sholat malam jamaah di bulan Ramadan. Dan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, la tada' qiyamal lail. Jangan tinggalkan salat malam. Jangan tinggalkan salat malam. Lu gimana kalau capek lelah? Fa inna Rasulullah SAW kana la yada'u. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Wa kana idza marida aw kasila shalla qa'idan. Kalau beliau sakit atau capek, beliau salatnya duduk. Maka buat teman-teman mungkin yang sakitnya kakek, yang sakitnya sakit, yang kakinya sakit, kemudian dia sholat di masjid yang panjang imamnya bacaannya. Engkau jangan tinggalin, tapi engkau tetap sholat duduk karena sakit kaki. Dan bicara sholat sunnah ini boleh dalam kondisi duduk, jangan ditinggalin. Masjid ya Allah panjang banget bacaannya, kakiku sakit, udah engkau duduk, tetap bukan pulang. Bukan malah cari masjid yang pendek, tetap di situ
Tapi usahakan dalam kondisi duduk. Ahibati fillah, kalau kita lihat para sahabat Nabi, bagaimana mereka mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka benar-benar berusaha salat malam. Hudzaifah bin Yaman pernah bermakmum kepada Nabi. Dan dia mendapati Nabi 1 rakaat membaca Al-Baqarah, An-Nisa, 3 surat panjang. Dan disebutkan bahwa di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, kana al-qari' yaqra'u bil mi'in. Dulu biasanya imamnya itu kalau sholat bacanya ratusan ayat. Surat yang ayatnya ratusan. Hatta kunna na'tamid 'alal 'usi min tulil qiyam. Sampai karena panjangnya berdirinya imam itu, kita bersandar di tongkat. Sandar di tongkat tuh. Sahabat Nabi cerita bagaimana mereka sholat. Mereka sampai bersandar kepada tongkat mereka. Lalu dikatakan wa ma kanu yansarifun illa 'indal fajr. Mereka nggak selesai sholat kecuali hampir subuh. Jadi waktu sahurnya itu mepet sekali. Tapi mereka lakukan itu. Maka berusaha kita untuk sholat malam. Dan kalau bisa sholatnya sama imam sampai selesai. Karena Nabi SAW mengatakan man qama ma'a imamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imamnya sampai pulang imamnya sampai selesai, maka akan ditulis buat dia sholat semalam sunat. Rawahu ahlus sunnah. Itu amalan yang kedua. Yang ketiga, sedekah. Allahu Akbar. Kalau bicara Nabi SAW di bulan Ramadan, maka beliau lebih baik daripada angin yang ditiupkan. Angin yang berhembus, semua orang kena. Beliau kalau punya harta, dibagiin sama Nabi SAW. Karena ajwadu bil khair minar rihil mursal. Beliau lebih baik daripada tadi angin yang Dan bicara sedekah jamaah, para sahabat melihat sedekah ini amalan yang mulia sekali. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk bersedekah. Umar bin Khattab pernah suatu hari, Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk bersedekah. Kata Umar, pada saat itu aku punya harta. Bertepatan dengan saat Nabi nyuruh, aku punya harta. Apa kata Umar? Al-yawm asbik Abu Bakar in sabaqtuhu yawman. Hari ini aku akan bisa ngalahkan Abu Bakar kalau memang aku bisa ngalahkan dia. Satu hari sekarang nih waktunya aku bisa ngalahkan dia. Akhirnya dibawa nih hartanya Umar. Setengah hartanya Umar ditaruh di depan Nabi SAW. Faqala li Rasulullah SAW ma abqaita li ahlik. Nabi berkata kepada aku, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Qala faqultu mithlahu. Yang aku sisakan sama seperti itu. Jadi kalau uangnya 100 juta, yang 50 juta dibawa berarti sisanya 50 juta. Lalu datang Abu Bakar, bawa hartanya, taruh di depannya Nabi SAW. Nabi bertanya kepada Abu Bakar sebagaimana bertanya kepada Umar, ma abqaita li ahlika, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, abqaitu lahumullah wa rasulahu. Aku tinggalkan buat mereka, aku sisakan buat mereka Allah. Apa kata Umar? Melihat keimanan Abu Bakar yang begitu kuatnya, dia mengatakan, la usabikuka ila syai'in abad. Aku nggak akan bisa mengalahkanmu. Itu Abu Bakar. Dan orang kalau mau mati, dia ingin sedekah. Yang masih hidup punya kesempatan sedekah. Tapi dia masih cinta sama harta. Makanya sebaik-baiknya sedekah itu adalah sedekahnya orang yang sehat, yang dia berharap umur panjang. Tapi kalau orang yang sudah sakit-sakitan, kemudian dia berpikir, ya Allah kayaknya aku sudah mau mati ini dan itu, beda lagi ceritanya. Orang kalau sudah mau mati, dia serahkan semua hartanya. Terus karena Ramadan ini spesial, dan engkau adalah orang yang spesial, apa yang perlu kita sedekah? Yang pertama, bagikan makanan. Bagikan makanan, bukan fulus nih, makanan. Kau beli makan, kau taruh. Tapi kalau engkau mewakilkan nih fulus, dengan harapan diberikan makanan juga boleh. Allah Azza wa Jalla ketika memuji penghuni surga, menyebutkan apa yang mereka kerjakan di dunia, salah satunya memberi makan. Coba kita baca firman Allah di surat Al-Insan ayat 8-12. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa Qahum natarataw wa surura.
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, orang anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Allahu Akbar jamaah. Sedekah ini perlu sabar. Berbagi makanan kepada orang, makanan yang kita sukai itu perlu kesabaran. Ya, gimana kita cinta sama harta, kita suka, kita capek ngumpulinnya, tahu-tahu kita bagikan ke orang. Surga balasan kesabaran. Dan perlu keikhlasan. Allah sebutkan bagaimana sikap mereka. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makanan karena berharap pertemuan dengan Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami nggak butuh dibalas dan kami nggak butuh ucapan terima kasih. Karena kalau ada riya, nggak ada gunanya. Jadi semua ibadah harus dengan keikhlasan. Kalau kita lihat jemaah, para salafus soleh, di antara mereka itu ada yang nggak mau berbuka kecuali kalau ada orang yang orang miskin dipanggil untuk berbuka dengan mereka. Dan dari ibadah memberi makan itu akan muncul ibadah lain, akan muncul kecintaan kepada saudara, kesian, tumbuh mahabbah. Itu manfaat dari kita berbagi makanan. Jadi berbagi makanan nggak harus waktu berbuka, boleh jadi waktu sahur, boleh jadi waktu tarawih. Tapi yang jelas berkaitan dengan berbagi makanan ini, selain fadilah umum berbagi makanan, tidak hanya di bulan Ramadan dan tidak hanya untuk berbuka, ada anjuran untuk memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrih, ghaira annahu la yanqus min ajri shaimi." Barang siapa yang memberikan buka puasa bagi orang puasa, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang puasa itu, tanpa ngurangi pahala orang itu. Dia dapat pahala, menganggap pahala dia itu satu gunung, kok dikasih juga satu gunung. Memberikan buka ini, ya Allah ya, sesuatu yang sebenarnya gak sulit ya. Kita sering diajak buka bersama, atau kita juga melihat di masjid-masjid ada program buka bersama. Nah, boleh ikut, boleh. Tapi bagaimana engkau tetap mengamalkan sedekah, bukan tiap hari makan nasinya orang. Tapi kalau bisa orang-orang itu makan nasimu. Engkau yang beli atau engkau yang pesan, engkau berikan kepada mereka. Ini menjadi sebuah amalan yang indah. Engkau berangkat ke masjid, ya nanti akan ada orang yang bagi berbuka. Tapi aku juga mau bawa gitu loh. Aku juga ingin berbagi di masjid. Silahkan. Supaya engkau dapat pahala orang-orang yang puasa. Kemudian amalan yang keempat. Membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan ini bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bagaimana Jibril datang kepada Nabi SAW untuk bermudarasah. Agar Nabi menyetorkan hafalannya kepada Jibril alaihissalam. Itu selama bulan Ramadan. Sampai hatam Nabi alaihissalam. Kemudian salafus saleh ada yang hatam Quran. Di luar Ramadan sebulan sekali. Masuk Ramadan tiap 7 hari, 7 malam. Kemudian 10 hari terakhir tiap malam. Jadi kita nih harus naik dalam bacaan Quran kita. Kalau kemarin kita umpamanya 10 awal 1 juz, 10 kedua mungkin 2 juz. 10 ketiga mungkin 3 juz per hari. Jadi memang harus dipaksa jiwa ini untuk baca Al-Quran. Dan usahakan membaca Al-Quran dengan artinya. Agar kita faham apa yang diinginkan Allah dari kita. Dan bicara Ramadan menjadi bulannya Al-Quran. Di antara salafus saleh. Seperti riwayat Al-Imam Syafi'i. Bahwasanya beliau itu di bulan Ramadan menghatamkan Quran 60 rahimahullahu ta'ala. Maka engkau bikin, kita masih 3 hari. Kalau engkau mau hatam sama artinya, engkau baca. Insya Allah pahalanya akan lebih besar. Kemudian yang kelima, duduk di masjid. Habis subuh kan biasanya kita lihatnya orang-orang, Masya Allah, sholat subuhnya pada ke masjid. Yang awalnya gak pernah bangun subuh karena harus dia sahur. Akhirnya nunggu azan, dia berangkat ke masjid. Nih ada amalan nih. Kalau engkau berangkat ke masjid, duduk, jangan pulang. Kecuali ada kerjaan, kecuali ada kesibukan. Bukan mau tidur ya pulangnya. Duduk di masjid, berzikir sampai matahari terbit. Nabi SAW biasanya kalau habis sholat subuh, beliau duduk di tempat sholatnya sampai matahari terbit baru beliau pulang. Maka kita pun bisa lakukan itu. Ada hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwa Nabi SAW mengatakan man shallal fajr fi jamaah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk mengingat Allah Azza wa Jal,
sampai matahari terbit, thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, afwan, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Dia akan dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla. Kemudian amalan yang keenam, iktikaf. Kalau tadi iktikaf sebenarnya duduk antara subuh sampai matahari terbit itu iktikaf. Tapi ada iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana iktikaf ini seorang menahan dirinya di rumah Allah untuk fokus konsentrasi kepada Allah Azza wa Jalla. Meninggalkan penghalang-penghalang ketaatan, urusan-urusan dunia. Dan kalau dilihat iktikaf ini menggabungkan banyak ibadah. Menggabungkan baca Quran, ya, sholat, zikir, doa, macam-macam di ibadah iktikaf itu. Mungkin orang yang belum pernah iktikaf dia mikir, ya Allah sulit ini dan itu. Nggak ada yang sulit ya mah. Yang penting niat dari awal. Innamal a'malu binniyat. Kemudian berkaitan dengan iktikaf, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya tatkala kesehatan hati itu dan istiqomahnya di atas jalan kebenaran itu menuju kepada Allah Azza wa Jalla, itu tergantung bagaimana dia mengumpulkan hatinya kepada Allah. Karena ada orang yang kemana-mana pikirannya. Cari ini, cari itu, kepingin ini. Yang dia cari keridhaan Allah. Sehingga kalau dilihat orang yang puasa, meninggalkan makan, ya, sehingga perutnya kosong. Kemudian di malam hari umpamanya dia iktikaf. Dia meninggalkan sohib-sohibnya, meninggalkan kawan-kawannya. Dia fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu insya Allah akan membuat hatinya jadi bersih. Ini kesempatan untuk memperbaiki hati. Baik, kalau bicara iktikaf nggak harus 10 hari, tapi kalau engkau bisa 10 hari, mulai dari malam 21 sampai selesai Ramadan, itu akan lebih utama buat engkau. Nah, kalau bicara apa hikmah dari iktikaf? Disebutkan hikmah dari iktikaf ini banyak. Yang pertama, jadi suci tempat itu jamaah, karena kita iktikaf di sana. Allah mengatakan, "Tahhir baiti lit-ta'ifina wal-'akifina waruk'is." Sucikan rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan untuk orang-orang yang iktikaf, yang dia menjadikan masjid sebagai rumahnya. Kemudian Nabi SAW ketika di 10 akhir Ramadan beliau iktikaf, tapi pada saat beliau hendak meninggal dunia beliau iktikaf 20 hari jamaah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau mau meninggal dunia beliau tambah semangatnya lagi. Lalu perempuan-perempuan juga dibolehkan iktikaf, tapi di rumahnya dia akan lebih baik tentunya. Taib ahibati fillah. Setelah bicara iktikaf, yang iktikaf ini bagaimana menahan jiwa kita untuk tidak kemaruk sama dunia, ya, rakus sama dunia, sibuk dengan dunia, dan menjaga hati kita untuk selalu membaca Al-Quran Al-Azim. Di masjid sana, di rumah Allah, kurangin ngobrol, jangan iktikaf akhirnya majelas. Habis isya ngobrol, minum ini itu. Engkau minum secukupmu, lalu engkau kembali ke tempat iktikaf. Karena engkau sedang ingin mengumpulkan hatimu agar senantiasa bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ahibati fillah, yang ketujuh, umrah di bulan Ramadan. Ini amalan yang perlu diamalkan, umrah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan itu setara dengan haji. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Dan di riwayat lain disebutkan hajjatan ma'i, seperti haji bersamaku. Maka yang umrah di Ramadan adalah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang belum punya niat umrah, niatkan. Saya takut nggak punya fulus, engkau niat aja. Niat kalau punya fulus berangkat. Semoga Allah kasih kau fulus. Ketika engkau nggak dikasih fulus, ya udah engkau sudah punya niat mau berangkat. Aku sudah melangkah, tapi ternyata kuotanya nggak ada umpamanya ketika bicara mau umrah di bulan Ramadan ini nggak bisa, visanya keluar atau apalah. Ini kesempatan. Kemudian yang ke-8, cari Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kau cari kapan Lailatul Qadar dengan cara tadi beribadah, baca Quran, ibadah-ibadah yang lainnya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man qama Lailatul Qadri," barang siapa yang bangun di malam penentuan malam kemuliaan itu akan imanan wa ihtisaban, karena beriman dan karena berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Dan kita tahu surat Al-Qadr, ya, bagaimana Allah menjelaskan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadri, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr." Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Iya, bicara iktikaf, usahakan kita iktikaf. Yang ke-9, memperbanyak zikir, doa, dan istighfar. Zikir, doa, istighfar. Kau zikir puji nama Allah, kau istighfar mohon ampun, lalu kau berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ada waktu yang mustajab buat seorang muslim, ya, ketika berpuasa, ketika dia berbuka, sepertiga malam akhir, kemudian di waktu sahur itu juga waktu istighfar, kemudian cari waktu yang mustajab untuk berdoa. Cari waktu. Kalau engkau nggak hafal doanya, baca. Butuh punya bacaan, aku baca. Kadang-kadang doa kita ini rendah sekali, hanya minta dunia. Maka tolong kau minta buat akhirat. Kemudian yang ke-10, ini berkaitan dengan hablum minan nas juga,
yaitu menyambung rahim. Jangan nunggu Idul Fitri. Karena ada orang, nanti aku akan minta maaf. Sekarang kau minta maaf. Belum tentu umurmu sampai ke Idul. Maka segera, bertobat itu segera, bukan menunda-nunda. Walaupun dosanya kepada manusia, tetap kita mensegerakan tobat kita. Bicara silaturahim ini, insya Allah semua sudah faham dengan keutamaan menyambung rahim. Di mana Nabi SAW mengatakan, Man sarrahu ayyubsatolahu fi rizqih. Barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan, wa yunsa' lahu fi atharih, umurnya ditambah, ajalnya ditunda, fal hendaklah dia menyambung rahimnya. Fal yasir rahimahu. Seperti itu. Jadi jangan ditinggalkan. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan silaturahim tazidu fil umur. Silaturahim itu menambah umur. Dan silaturahim ini adalah menjaga hubungan baik dan berbuat baik kepada kerabat. Kepada yang ada hubungan darah kita sama dia. Itu namanya silaturahim. Dan silaturahim bukan harus berkunjung. Boleh jadi engkau telepon, boleh jadi engkau kirim surat, kirim orang, kirim hadiah. Menandakan bahwasanya engkau tidak memutus rahimmu. Maka ahibati fillah, itu mungkin beberapa amalan yang perlu kita fokus mengerjakannya. Tapi sekali lagi tolong dikerjakan dengan ikhlas, dengan penuh penghayatan. Karena ada orang yang puasa tidak dapat kecuali lapar, dan ada orang yang puasa malam nggak dapat kecuali begadang. Sedangkan kita tentunya nggak mau seperti itu. Kita inginnya ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan yang nggak ada contohnya dari kami, maka akan tertolak. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Anda kembalikan ke Bang Arif untuk memulai sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Masya Allah, jazakumullah khair, Ustaz. Barakallahu fik. Apa yang telah Ustaz sampaikan tadi, ada 10 amalan yang mungkin kita coba untuk kita maksimalkan di bulan Ramadan ini. Mungkin untuk berikutnya ada beberapa pertanyaan Ustaz yang akan kita ajukan ke Ustaz. Kita akan pilih yang sesuai dengan tema saja, kita mengingat waktu yang terbatas. Untuk itu kepada Ahi Beta, tafadhol. Assalamualaikum, terima kasih Aki Arif. Ini memang ada banyak pertanyaan, tapi saya kira akan kita bacakan yang sesuai dulu, karena ada hampir 18 atau 20 pertanyaan yang masuk. Tapi ya kita coba, karena yang mungkin berkaitan langsung, mudah-mudahan bisa mewakili. Bismillah. Pertama ada pertanyaan dari seorang istri di mana suami beliau adalah mu'alaf, di mana sang mu'alaf ini belum sholat, belum bisa puasa, terus inginnya diajak menjalankan Islam, tetapi masalahnya beliau adalah perokok berat dan bekerja di lapangan, sehingga istri bingung harus bagaimana untuk menghadapi, kira-kira begitu. Untuk menyiapkan makanan di siang Ramadan, dia masih ragu. Pertanyaan pertama. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, jamaah rahimakumullah. Mu'allaf itu sebenarnya istilah buat orang yang baru masuk Islam. Atau orang yang ingin dilembutkan hatinya supaya masuk Islam. Ketika dia sudah masuk Islam dan sudah bertahun-tahun, udah gak dikatakan mu'alaf. Tapi dikatakan ya muslim. Sahabat Nabi semuanya mu'alaf. Apa dikatakan Abu Bakar mu'alaf, Umar mu'alaf, Uthman mu'alaf, Ali mu'alaf. Artinya hanya saja wallahu a'lam, mungkin di bahasa Indonesia ini, makna mu'alaf di bahasa Indonesia itu lawan dari orang yang lahir muslim. Mungkin seperti itu. Makanya kadang kala, oh ibu saya mu'alaf. Anak tanya kapan masuk Islam? Ya sudah 25 tahun yang lalu sebelum anak lahir. Jadi mungkin istilah mu'alaf di sini ini diperuntukkan orang yang bukan lahir Islam. Baik, nggak apa-apa. Kalau itu memang istilah yang dipakai. Maka anak kepingin tahu sebenarnya suaminya itu kapan masuk Islamnya. Kemudian kenapa dia masuk Islam. Karena banyak di antara mereka yang masuk Islam karena tuntutan mau nikah. Sehingga dia juga nggak ngerti tentang apa itu Islam. Apalagi berkaitan dengan puasa, ya ini dan lainnya. Maka nasihat ana buat istri, engkau perlu mendidik suamimu. Dan biasanya kalau ada orang baru masuk Islam, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, Aqri'uhul Qur'an wa'allimuhu umuradin. Au faqihuhu fiddin. Ajarkan kepadanya Al-Quran dan fahamkan dia dengan urusan agama. Itu yang harus dilakukan. Kalau sekarang mungkin suamimu nggak sholat, terus dia Islamnya apa gitu. Maka sebagai seorang istri, hendaklah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehatin suaminya. Untuk ngajak suaminya puasa, sholat. Tentunya dengan kesadaran ya, harapannya seperti itu. Maka perlu diajak ke kuburan, mengingatkan dengan kematian. Perlu diajak di tempat-tempat bencana untuk mengingatkan bencana itu bisa menimpa siapa saja. Sehingga hatinya jadi lembut, ketika dikasih tahu sholat, dia akan sholat. Itu harapannya sambil didoakan. Dan seorang istri gak boleh menyediakan makanan buat suaminya di siang hari. Yang seharusnya dia puasa, nggak puasa malah istri yang menyediakan. Katakan enggak, seharusnya kau puasa gitu. Bukan malah istri mendukung suaminya tidak berpuasa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam, tafadhal. Maaf Ustaz, di bulan Ramadan tahun ini
ada seorang bertanya, pekerjaannya menuntut untuk bepergian keluar kota dengan kendaraan yang jarak sekitar 8 jam perjalanan. Allahu Akbar. Pertanyaannya, apakah dikategorikan safar? Bagaimana sebaiknya puasanya? Apakah dianggap? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, kalau bicara safar ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, faman kana minkum maridhan au ala safari. Barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, maka fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka dia gantikan di hari-hari lain. Bicara jarak, maka kalau bicara patokannya jarak, maka ulama banyak yang berpendapat 81 kilo itu jarak. Tapi kalau bicara budaya, sebagian menjadikan standar budaya. Kalau tempat itu dianggap safar, safar. Bagi dikatakan perjalanan 8 jam, maka dia musafir. Bagaimana dengan kondisi dia? Kembali kepada kemauan. Kalau engkau gak capek, enak, lebih baik engkau puasa. Tapi kalau engkau sampai lemah, capek ini itu, engkau berbuka. Karena punya utang itu beban. Lebih baik engkau tidak berhutang. Tapi kalau kondisimu sulit, maka lebih baik engkau berpuasa. Engkau tidak berpuasa. Karena ditakutkan engkau milih puasa lalu engkau sakit. Sehingga lebih banyak nanti hari-hari yang bolong yang engkau tidak berpuasa di dalamnya. Jadi intinya bahwasanya musafir seperti yang disebutkan tadi, boleh dia tidak berpuasa, tapi dengan catatan dia gantikan di hari-hari lain. Tapi kalau dia kuat, mampu, tidak menyusahkan dia, lebih baik dia berpuasa tetap dalam kondisi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan dari seorang ukti bahwa apabila di bulan Ramadan ini dalam pertengahannya mendapat haid, kemudian untuk pembacaan Al-Qur'annya digunakan Al-Qur'an terjemahan. Karena kalau berhenti khawatir malas lagi, Ustaz. Masya Allah. Nah, ahibati fillah, ini masalah sering ditanyakan ya. Masalah membaca Al-Quran buat orang yang haid. Ini bukan hanya berkaitan dengan Ramadan, tapi dengan hari-hari biasa. Apakah wanita yang datang bulan juga itu boleh membaca Quran apa tidak? Ada yang berpendapat nggak boleh karena ada hadis berkaitan dengan junub sehingga dikiaskan haid kepada junub. Atau juga ada hadis yang sebenarnya dhaif secara hukumnya. Maka pendapat yang lebih kuat, hukum asalnya wanita haid itu boleh baca Quran. Tapi tidak dengan memegang mushaf. Kalau mushaf mungkin dia tidak pegang atau pakai sesuatu yang tidak ada, yang membuat terhalang tangannya dari menyentuh mushaf tersebut. Kalau ternyata dia baca dari terjemahan nggak apa-apa karena terjemahan itu bukan mushaf. Yang diharuskan bersuci menurut jumhur ulama adalah memegang mushaf, yaitu lembaran yang tidak ada di dalamnya kecuali kalamullah tabaraka wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya untuk masih besar perempuan ini Ustaz, bahwa sholat di rumah apakah diperbolehkan dalam arti mendapatkan malam Lailatul Qadar Ustaz untuk tikafnya apabila sholat sampai menunggu syuruk? Oh, ini sholat menunggu syuruk apa sholat malam? Sholat di rumah bagaimana bisa dapat sholat syuruk? Maksudnya gitu, sorry. Oh, maaf. Bukan Lailatul Qadar, bukan. Untuk mendapatkan Lailatul Qadarnya bagaimana gitu. Oke, siap. Jadi kayaknya ke itikaf juga ini Ustaz. Ada Dicampur dua pertanyaan berarti di sini. Iya. Nah, iya. Berkaitan dengan wanita, kita tahu wanita juga dianjurkan untuk iktikaf ya. Berdasarkan istri-istri Nabi iktikaf. Istri-istri Nabi iktikaf di Nabawi. Bahkan setelah meninggalnya Nabi SAW mereka. Tapi tidak harus. Wanita ini punya banyak keterbatasan. Makanya istri-istri Nabi yang iktikaf, wallahu a'lam kayaknya nggak punya anak. Seperti Aisyah, Hafsah, umpamanya. Sofia nggak punya anak, dia bisa iktikaf. Tapi kalau punya anak, dia kan harus ngurusin anaknya. Harus ada banyak hal yang dia selesai. Sehingga bagi wanita yang ingin iktikaf, jangan sampai menelantarkan yang jadi kewajiban. Dan dia juga harus izin dengan suaminya. Baik, meraih Lailatul Qadar tidak harus dengan iktikaf. Tapi meraih Lailatul Qadar dengan kita memperbanyak ibadah di malam-malam 10 hari terakhir. Baik tadi amalan yang kita sudah sebutkan. Jadi usahakan untuk dia. Memang ada pendapat Abu Hanifah, perempuan boleh iktikaf di masjid rumahnya. Kalau ada musola, tempat dia sholat, ya udah dia boleh iktikaf. Adapun apakah orang yang wanita yang sholat di rumah, kemudian dia menunggu waktu terbitnya matahari, lalu dia sholat 2 rakaat, apakah dia akan dapat pahala umroh dan haji yang sempurna? Wallahu a'lam bishawab. Anda mendapat ada 2 pendapat ulama. Yang satu mengatakan insya Allah dia dapat. Karena memang perempuan tidak dianjurkan di masjid, dianjurkan di rumah sholatnya. Maka tatkala dia sholat di rumah, lalu di tempat itu dia diam, berzikir, baca Quran, berdoa, semoga dia dapat pahala umroh tersebut. Karena dia nggak dianjurkan ke masjid memang. Pendapat yang kedua, ya dia mengatakan wallahu alam, insya Allah dia berada di kebaikan yang banyak. Ada kebaikan banyak buat dia dengan dia tetap berzikir tempatnya sampai matahari terbit. Karena ada orang yang di rumah tapi dia nyapu, dia ini, banyak kegiatan dia lakukan.
Yang perlu dilakukan kalau ingin dapat pahala itu berzikir, berdoa di tempat dia, baca Quran. Jadi bukan dengan melakukan aktivitas lainnya yang di dalam rumah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masih lanjutan iktikaf, Ustaz. Apabila dilakukan di suatu pondok di mana itu khusus wanita, apakah tetap lebih utama di rumahnya daripada ke pondok? Gimana? Pondok khusus wanita, di mana si wanita ini berkunjung ke tempat pondok yang diadakan iktikaf khusus wanita, lebih baik di rumahnya atau beriktikaf di pondok tersebut. Di pondok itu ada masjid gitu, di masjidnya maksudnya kan? Di sini tidak dijelaskan, hanya pondok mu'alafah khusus wanita. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, yang pertama itikaf di masjid ya, bukan di pondok, bukan di ruang kelas, bukan di gedung serbaguna, bukan di kantor, bukan di rumah, tapi di masjid. Makanya kalau dikatakan mungkin maksudnya itikaf di pondok perempuan, mereka punya masjid khusus memang buat pondok. Jadi itikafnya di masjid, bukan di pondoknya. Kalau dikatakan mana yang lebih utama umpamanya bagi dia, ketahuilah bahwasanya ada dua keutamaan. Ada bicara tempat, waktu, dan ada keutamaan dari ibadah itu sendiri. Kadangkala kalau bicara rumah, maka di rumah perempuan lebih baik, tapi nggak iktikaf. Iktikaf tetap di masjid lebih baik. Namun kalau dia di masjid ternyata ya banyak yang ngajak ngobrol ya, akhirnya iktikafnya nggak sempurna. Mungkin di rumah dengan menjaga kualitas ibadah dia itu akan lebih utama. Kembali kepada kondisi masing-masing. Ada orang kalau di rumah anak malah malas, Ustaz. Di rumah anak ya tidur. Tapi kalau di masjid karena melihat orang pada ibadah, anak jadi semangat ikut ibadah mereka. Boleh jadi pilihannya ya di masjid. Karena dia akan lebih semangat di sana daripada di rumah malah malas-malasan seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya, apakah beribadah hanya beberapa jam saja pada Lailatul Qadar? Bismillah, pahalanya tetap sama dengan 1000 bulan, Ustaz. Apakah Beribadah hanya beberapa jam saja pada Lailatul Qadar, pahalanya tetap sama dengan 1000 bulan. Pertanyaannya demikian. Nah, ahibati fillah, yang dapat Lailatul Qadar itu ya dapat lebih baik dari 1000 bulan. Kalau bicara ibadahnya, maka sesuai dengan ibadahnya. Lebih baik dari 1000 bulan. Kalau malam hari itu dia sholat, dia berzikir, dia baca Quran, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dia cuma sholat doang, ya udah, dia dapat pahala 1000 bulan dengan sholat yang dia lakukan. Jadi amalan apapun yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga kita berusaha untuk memperbanyak amalan. Bukan hanya anak sebentar lah. Ya udah, engkau sebentar dapat lebih baik 1000 bulan. Tapi apa sih yang kau amalkan ketika itu? Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya amalan apa saja. Kalau di malam itu engkau sholat, kau baca Quran, kau berzikir, kau berdoa, kau bertobat, ada semua kebaikan kau kerjakan, maka itu lebih baik dari 1000 bulan. Tentunya berbeda dengan orang yang Nabi SAW di 10 hari terakhir itu di-fullin malamnya untuk beribadah dengan orang yang hanya ngambil sedikit. Ada perbedaan. Tapi bicara 1000 bulan, tetap kalau dia dapat Lailatul Qadar, maka itu lebih baik dari 1000 bulan. Hadza wallahu a'lam. Berkaitan dengan malam Ramadan, sudah ada sholat tarawih, apakah perlu sholat tahajud juga? Bagaimana sebaiknya menjalankannya? Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, pertanyaan ini muncul karena kita dianjurkan banyak-banyak beramal di bulan Ramadan ini. Jadi sholat tarawih itu sebenarnya sholat malam. Itu pun jadi sholat tahajud sebenarnya. Hanya ada yang berpendapat bahwa sholat tahajud itu kalau sudah tidur ya, dianjurkan tidur dulu baru dia sholat ya. Wa minal laili fatahajjat. Dari malam hari tidaklah engkau bangun kan, untuk beribadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat tersebut. Kalau bicara apakah dia perlu melanjutkan, kalau perlu terserah engkau. Orang tarawih ini ada yang cuma setengah jam selesai tarawihnya. Selesai dia. Bahkan ada yang kurang dari itu. Tapi ada yang tarawihnya udah, anak tarawihnya Ustaz sampai jam 11 malam. Udah panjang dia sholatnya itu. Tapi mau nambah juga boleh. Hanya yang dilarang sama Nabi SAW itu sholat witir 2 kali gak boleh. La witrani fi laila. 2 kali witir gak boleh dalam satu malam. Jadi kalau engkau mau sholat tanpa witir. Kalau sudah di tarawihnya ada witir. Tapi kalau engkau tarawihnya gak ikut witir, berarti nanti witirnya diakhirkan. Jadi buat orang-orang yang berprasangka besar insya Allah dia sholat malamnya bakal bangun, maka tarawihnya gak usah pakai witir. Artinya imamnya witir, engkau gak witir. Tapi kalau engkau takut gak bangun, ya udah engkau witir sama imam. Perkara nanti malam engkau sholat lagi,
tapi tanpa witir. Salatul lail mathna mathna, kata Nabi SAW, salat malam itu dua-dua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Berkaitan dengan niat puasa, Ustaz, apabila tidak membaca niat puasa dan tidak sahur karena tertidur, hukumnya bagaimana puasa? Masya Allah, barakallahu fi. Ya, ini pertanyaan yang penting sekali jamaah, karena memang innamal a'malu binniyat. Amalan itu harus ada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua orang akan mendapatkan apa yang dia. Sedangkan untuk puasa Ramadan, Nabi SAW mengatakan man lam yujmi' siyam minal lail fala siyam. Barang siapa yang malam hari nggak niat untuk puasa, maka nggak sah. Niat itu tempatnya di hati. Amalan hati niat, bukan amalan lisan. Amalan lisan ini zikir, baca Quran, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah, itu amalan lisan. Sedangkan niat itu amalan. Maka apabila engkau di dalam hatimu sudah berniat besok mau puasa, tapi nggak sahur, ya udah nggak ada masalah. Jadi bukan mengucapkan nawaitu ya. Nabi SAW tidak ada riwayat yang menyebutkan beliau itu membaca nawaitu siyama ghadin. Sahabat-sahabat juga nggak ada yang mengatakan itu, karena memang niat itu tempatnya di hati. Jadi para ulama ketika menyebutkan niat itu menjelaskan seperti itu engkau dalam hatimu. Engkau niat puasa besok. Niat puasa untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak dengan lisan. Karena sekali lagi niat itu amalan hati, bukan amalan lisan. Apabila engkau sudah niat besok kau pingin puasa, engkau tahu besok 1 Ramadan, walaupun kau nggak sholat tarawih ya, tapi engkau tahu ya Allah besok Ramadan aku mau puasa. Dalam hatimu kau mengatakan itu, insya Allah puasamu diterima. Jadi niat itu nggak harus dilafalkan dengan lisan kita, karena memang bukan amalan lisan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ini pertanyaannya contohnya adalah seorang pemain nasional sepak bola muslim yang tidak berpuasa saat latihan atau bertanding di bulan Ramadan. Apakah uzur dari pekerjaan ataupun profesi ini boleh diizinkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya? Gitu, Ustaz. Barakallahu fiik. Yang pertama jamaah, sudah ada dispensasi. Yang musafir, yang sakit, wanita hamil, nyusuin, orang tua sudah nggak mampu lagi berpuasa. Jadi Islam itu ingin kemudahan. Bagaimana dengan orang yang profesinya dia kalau bicara bola, atau dia pekerja kasar yang kerja di bawah matahari, yang harus berkeringat, mereka tetap wajib puasa, nggak ada dispensasi. Kecuali dalam kondisi yang tadi disebutkan. Apabila saat dia melakukan hal itu, kalau bicara nggak ada dispensasi, berarti malamnya wajib niat puasa. Dia sahur, dia makan cukup, karena belum tentu besok dia masih hidup. Belum tentu besok dia latihan. Maka tatkala malam hari dia sahur, dia tahu hari ini bakal capek, dia mungkin minum vitamin atau apa. Pagi harinya dia puasa. Kalau nanti di tengah-tengah ketika dia sedang bekerja, ketika dia sedang berlatih, yang kemudian dapat membahayakan nyawa dia, maka dia masuk kategori yang sakit nantinya. Maka dia boleh. Tapi kalau enggak, alhamdulillah kok enak. Karena terus terang ada pekerja-pekerja itu yang memang nggak niat puasa. Kalau ditanya, Bapak kok nggak puasa? Oh nggak kuat. Loh, Bapak emangnya sahur? Oh enggak. Memang niat nggak puasa. Gitu. Kalau orang sakit niat nggak puasa jelas selesai. Aku nggak puasa, aku sakit. Tapi engkau sehat. Ya, tapi kan aku mau kerja capek. Ya itu, engkau niat. Boleh jadi besok hujan deras nggak jadi kerja engkau. Dan enak. Jadi tetap yang tidak ada dispensasi, ya nggak boleh dia niat nggak puasa. Dia malam harinya niat berpuasa, tapi kalau nanti di tengah-tengah jalan memang membahayakan dia, beda lagi kon. Maka dia berbuka puasa, bukan tidak puasa, tapi dia berbuka puasa sebelum waktunya atau dia membatalkan puasanya karena takut membahayakan nyawa. Hadza wallahu a'lam. Masih berkaitan dengan, ada kaitannya dengan tunis. Jadi apabila mereka pulang kampung ke rumah keluarganya ataupun orang tuanya yang masih banyak ditempel keluarga. Nah pertanyaannya, apakah ketika malam Lailatul Qadar itu malaikat tidak akan turun di rumah tersebut? Begitu pertanyaannya. Ahibati fillah. Rasulullah SAW mengatakan, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun au surah. Malaikat tidak masuk ke rumah yang di situ ada gambar-gambar yang terlarang secara agama. Dan jadi kalau di rumah tersebut ada gambar yang secara agama terlarang, malaikat rahmat. Jadi kalau bicara ketika malam Lailatul Qadar, ya itu turun malaikat ke muka bumi. Tidak disebutkan masuk, tapi malaikat turun di muka bumi ini. Dan jumlah malaikat pada itu seperti jumlah butiran pasir atau jumlah butiran kerikil. Sehingga apabila di rumah kita ternyata ada hal-hal yang terlarang, maka malaikat rahmat nggak akan. Tapi malaikat pencabut nyawa, malaikat yang mencatat tetap akan masuk. Jadi intinya kalau memang di situ ada yang terlarang, yang malaikat memang nggak masuk, mau itu di Lailatul Qadar, mau itu di hari-hari biasa,
mereka juga emas. Hadza wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya masih ada pertanyaan 2 atau 3 lagi. Tentang kebiasaan saat Idul Fitri, di mana di sesama keluarga saling berkunjung dan mengucapkan taqabbalallahu. Apakah itu wajib disampaikan? Dan apa hukumnya bagi seorang wanita pergi berkeliling ke keluarganya atau saudara, walaupun bersama-sama? Apakah diperbolehkan itu? Barakallahu fiik. Ya, kalau bicara ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, itu doa agar doa dan ucapan selamat sebenarnya artinya semoga Allah dari kami dan dari kalian, itu termasuk sesuatu yang diperbolehkan. Kalau dikatakan wajib, tidak, bukan satu kewajiban. Ini kembali kepada budaya dan tradisi. Ucapan selamat itu ya kita juga diperintahkan untuk mendoakan sesama muslim. Adapun kalau bicara mereka perempuan-perempuan datang keliling ya ke rumah saudaranya, maka dilihat kalau itu bukan safar, boleh-boleh aja. Kalau bukan safar, karena yang diharuskan perempuan ada mahramnya itu ketika dia muslim. Hadza wallahu a'lam. Mungkin ini penutup pertanyaan, Ustaz, berkaitan dengan puasa sunnah. Begitu kita selesai Ramadan, biasanya ada puasa sawal, ataupun yang paling berat adalah puasa Nabi Daud. Bagaimana caranya supaya tidak diketahui orang? Agak sulit juga. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, sebenarnya puasa ini ibadah yang tidak diketahui orang. Puasa, karena puasa itu meninggalkan dan tidak melakukan apa. Kalau sholat, gimana supaya nggak kelihatan sholat? Sholat kelihatan. Hanya mungkin bagaimana supaya kita itu ketika waktunya makan. Itu kan, kita akan ketahuan berpuasa itu ketika waktu makan. Ketika kita nggak ada acara makan, selesai aman. Mungkin caranya menghindari tempat-tempat yang kita di situ ada makan dan minum. Makanya tadi ketika nggak ada makan dan minum, kayak sekarang orang kerja, ya makan. Jadi mereka ngelihat kita juga nggak tahu kita puasa apa tidak. Orang kita nggak melakukan apa-apa. Maka mungkin cara menutupin, subhanallah ada seorang subhanallah yang berpuasa sunnah bertahun-tahun dia berpuasa sunnah. Keluarganya nggak, tempat kerja dia nggak tahu. Berangkat kerja pagi bawa bekal. Di tengah jalan bekalnya disodorkan sama dia. Jadi keluarga mengira fulan ini sarapan di tempat kerja. Sampai tempat kerja, orang-orang di tempat kerja mengira dia sudah sarapan di rumah. Selesai. Pulang, dia makan malam, wah itu berbuka. Jadi nggak ada yang tahu. Karena memang puasa ini sekali lagi ibadah meninggalkan, bukan melakukan sesuatu. Maka kita supaya lebih tersembunyi, ya tadi bagaimana kita menghindari tempat orang-orang makan. Maka kalau diundang makan, kita minta maaf nggak bisa hadir umpamanya. Kalau kepingin nggak ketahuan dia sedang berpuasa. Tapi kalau memang undangan makan engkau mau berbuka, ya sudah engkau datang, engkau berbuka aja di sana. Karena nggak apa-apa orang yang puasa sunnah itu membatalkan puasanya karena undangan seperti itu. Mungkin seperti itu jamaah, dan intinya kita itu ingin diterima amalan. Syarat diterima adalah ikhlas dan sesuai dengan aturan, tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Bicara keikhlasan, ada amalan yang bisa kita sebut dan ada amalan yang tidak bisa kita sebut. Ikhlas itu amalan hati. Disebutkan sebuah riwayat athar dari Bani Israel. Disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam salah satu kitabnya. Ada seorang yang beribadah di dalam gua selama 40 tahun atau 80 tahun, lupa. Akhirnya Allah perintahkan malaikat untuk mengadab dia, memasukkan ke neraka. Heran malaikat, ya Allah, dia itu udah bertahun-tahun ibadah sembunyi-sembunyi. Kenapa dia diadab? Iya, dia ibadah sembunyi-sembunyi dalam gua sana, tapi dia kepingin diketahui. Jadi ingat, bukan bicara sembunyi-sembunyi, tapi bicara bagaimana kondisi hati. Mungkin kau beribadah terang-terangan, kelihatan orang kau puasa, iya aku puasa. Tapi hatimu memang gak ada urusan mau minta pujian, saya gak ada. Maka intinya bagaimana kita memanage hati kita agar kita beribadah untuk Allah Azza wa Jal. Dan di bulan Ramadan ingat, yang mendapatkan pahala hanya yang berpuasa imanan wahdi. Yang dapat Lailatul Qadar hanya yang imanan wahdi. Yang dapat pahala sholat malamnya hanya yang imanan wahdi sahabat. Karena beriman, ikhlas berharap pahala. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan.